everyone, ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas 5 menit hafal semua antibiotik. Mau tahu gimana caranya? Yuk simak terus di channel kami di Farm Edu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kontennya semakin bermanfaat. Oke everyone, kali ini kita akan membahas mengenai 5 menit hafal semua antibiotik. Sebelum itu, kita kenalan dulu ya, apa itu antibiotik. Oke, antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis yang lainnya. Jadi, tugasnya adalah menghambat pertumbuhan bakteri dan atau membunuh bakterinya ya. Nah, untuk mengingat antibiotik ada 4 cara ya, ada step by step-nya. Kita akan mulai dengan step pertama. Step pertama yaitu mnemonik untuk ingat nama antibiotiknya. Apa itu mnemonik? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang kedua adalah trik mengingat nama antibiotiknya di setiap kelasnya. Kalau tadi kita bahas tentang kelasnya, selanjutnya kita akan mengingat nama-nama antibiotik yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah trik mengingat spektrum dan gram setiap antibiotik. Ya, jadi antibiotiknya akan kita eh, ketahui spektrum dan gramnya. Ya, jadi kita tahu mekanisme kerjanya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah trik mengingat mekanisme aksi dari setiap antibiotik. Ya, ingat kita akan menggunakan 4 trik ini. Yang pertama adalah mengingat kelas antibiotik, kemudian nama antibiotiknya, spektrum dan gramnya, dan mekanisme aksinya. Oke, kita akan mulai dengan metode yang pertama, yaitu metode mnemonik. Mnemonik adalah suatu singkatan yang digunakan untuk kita mengingat-ingat sesuatu yang panjang ya. Jadi kita bisa gunakan istilah-istilah yang mudah, yang konyol, yang mudah sekali kita pahami, yang familiar untuk kita gitu ya. Oke, kita akan gunakan mnemonik ini untuk menghafal atau mengingat kelas antibiotik supaya lebih mudah. Oke, singkatannya seperti ini. Kelas antibiotik kita gunakan singkatan mnemoniknya adalah teh amalina pesek, sukar flu, dan polip. Sekali lagi, teh amalina pesek, ya, teh amalina pesek, kemudian sukar flu dan polip karena pesek jadi sukar flu dan polip itu aja ya yang diingat ya. Jadi sekali lagi teh amalina pesek, sukar flu dan polip. Oke, pertama adalah teh. Apa itu golongan antibiotik? Kelas antibiotik yang pertama yaitu ada T. Kita ambil T-nya yaitu tetrasiklin. Ya, sekali lagi tehnya adalah dari tetrasiklin. Kemudian amalina. Amalina yang pertama adalah am, ma, dan lin. Belakangnya A ya. Amalina, teh amalina. Kita punya aminoglikosida. Ya, amnya aminoglikosida. Kemudian ma-nya makrolida dan linnya linkosamida. Kita ulangi, teh amalina. T-nya tetrasiklin, am-nya aminoglikosida, ma-nya makrolida, lin-nya adalah linkosamid. Oke, sudah hafal sampai di sini? Kita lanjutkan ya. Apa itu peseknya? Nah, ini peseknya. Siapa yang pesek? Pastinya bukan kalian ya. Pesek, penisilin dan cefalosporin. P dan S ya. Penisilin, P, dan cefalosporin. Sampai sini bisa diingat-ingat teh amalina pesek terdiri dari tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, linkosamid, penisilin, dan cefalosporin. Jelas sampai di sini? Kalau sudah jelas, kita masuk yang berikutnya. Ada sukar, flu, dan polip. Oke, kita mulai dari sukarnya. Su-nya itu apa? Su-nya adalah sulfonamid. Karnya adalah
karbapenem. Jadi sukar adalah sulfonamid dan karbapenem. Ya. Kemudian yang terakhir adalah flu dan polip. Ini yang paling mudah diingat karena kedua-duanya huruf depannya adalah F dan P atau dengan kata yang sama yaitu flu dan polip, yaitu fluoroquinolone dan polip peptida. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa teh amalina pesek yaitu tetrasiklin, amalinanya adalah aminoglikosida makrolida dan linkosamid, P-nya adalah penisilin, C-nya adalah cefalosporin. Kemudian sukarnya, su adalah sulfonamid, karbapenem, dan fluoroquinolone, polip adalah polipeptida. Mudah bukan? Kita ingat teh amalina pesek, sukar flu, dan polip. Oke, kita coba hafalkan tanpa menggunakan teksnya. Pertama T apa tadi? Tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, linkosamid, P, penisilin, C, cefalosporin, sunya apa tadi? Ya, sulfonamid, karbapenem, flu, apa tadi? Fluoroquinolone dan polipeptida. Kita cek semuanya. Ya, betul sekali. Terus ingat-ingat ini supaya mudah. Nah, apa kita hanya mengenal kelas antibiotiknya? Oh, tentu tidak dong. Kita pengen tahu kan, setiap golongan ini nama antibiotiknya apa saja ya? Kita cek supaya lebih mudah mengingatnya. Sekarang, kalau sudah hafal, kita lanjut ke nama antibiotikanya. Oke, kita berangkat lagi dari teh amalina, pesek, sukar, flu, dan polip yang tadi kita bahas. Oke, kita turunkan, kita menggunakan untuk mengingat nama antibiotik kita menggunakan sufiks atau nama belakang dan prefiks atau nama depan dari si obat-obat ini. Karena semua golongan ini punya ciri khas nama masing-masing. Oke, pertama adalah tetrasiklin. Ya, ingat-ingat tetrasiklin karena ada siklin-siklinnya berarti menggunakan sufiks. Yang merah ini tandanya sufiks, yang hijau nanti tandanya adalah prefiks atau nama depannya. Tetrasiklin belakangnya adalah siklin. Kemudian aminoglikosida belakangnya adalah micin. Jadi siklin dan micin ya. Teh ama berarti siklin, micin dan tromicin gitu ya. Makrolida belakangnya adalah tromisin. Kemudian linkosamid belakangnya adalah misin juga ya. Kalau ada yang sama berarti am dan lin ya. Jadi mereka satu kelompok amalina ini namanya mirip-mirip, micin, tromicin dan micin. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penisilin. Belakangnya mengikuti nama belakangnya, silin. Berarti belakangnya adalah silin. Ya. Kemudian, nah ini yang spesial, cefalosporin. Kita menggunakan prefiksnya atau nama depannya, yaitu cef. Semua yang depannya cef itu adalah golongan cefalosporin. Kemudian sulfonamid. Sulfonamid di sini karena nama depannya adalah sulfo, maka nama obatnya pun depannya adalah sulfa. Ya, sulfo dan sulfa. Kemudian karbapenem belakangnya adalah penem, ya. Kemudian fluoroquinolone adalah ciri khasnya kalau ada O-nya di sini, fluoroquinolone. Oh, berarti yang ada O-nya ya. O-nya apa? Oksasin. Ingat-ingat, fluoroquinolone ada O-nya banyak nih. O, berarti depannya adalah O, oksasin. Itu. Kemudian yang terakhir ada polipeptida atau senyawa atau antibiotika yang belakangnya adalah sin. Ya, polipeptida belakangnya adalah sin. Oke, ingat-ingat yang cefalosporin dan sulfonamid menggunakan prefiks atau nama depan. Lalu nama obat-obatnya apa sih Kak? Oke, kita akan bahas satu-satu. Contohnya yang belakangnya siklin. Contohnya adalah tetrasiklin, doksisiklin, minosiklin. Mudah bukan? Tetrasiklin,
belakangnya siklin, belakangnya obatnya, belakangnya semuanya siklin, tetrasiklin, doksisiklin, minosiklin. Kemudian yang kedua ada aminoglikosida, ya. Karena aminoglikosida banyak M-nya di situ, berarti depannya adalah micin. Makrolida juga ada micinnya. Linkosamid ada M-nya juga, belakangnya juga micin juga. Oke, kita lihat perbedaannya di mana. Aminoglikosida contohnya adalah kanamicin, gentamisin, neomisin, ya. Kemudian untuk makrolida itu agak sedikit berbeda karena harus ada tro-nya di sini. Eritromisin, azitromisin, klaritromisin. Begitu. Mudah bukan? Berikutnya adalah linkosamid. Linkosamid juga memiliki huruf M di sini. Ya, amalina, ingat semua amalina itu ada micinnya. Oke, ya. Micinnya yaitu linko micin. Karena depannya lin, kita ngikutin namanya linko micin. Klinda misin. Begitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling umum kita sering dengar adalah golongan penisilin. Ingat, belakangnya adalah silin. Contohnya amoksisilin, ampicillin, methicillin. Ya, belakangnya adalah silin. Ngikutin dengan nama obatnya itu penicillin. Oke. Sekarang yang spesial yang menggunakan prefix yang tadi kita bahas, ya, cefalosporin, depannya cef, cefadroxil, ceffuroxim, cefixim. Ini contohnya saja ya. Jadi semua golongan cefalosporin depannya adalah cef. Selanjutnya untuk golongan sulfonamid, karena sulfa, maka huruf depannya juga menggunakan sulfa, yaitu sulfasalazin, sulfamethoxazole, dan sulfanilamid. Itu contohnya. Berikutnya adalah golongan penem atau karbapenem. Ya, belakangnya ada penemnya, berarti ini ada nama belakang obatnya juga ada penemnya. Kita simak. Apakah benar namanya? Iya, betul. Imipenem, meropenem, doripenem. Kemudian untuk fluoroquinolone yang kita ingat tadi banyak O-nya, berarti depannya oksasin, yaitu ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin. Ya, gunakan huruf O yang ada di nama fluoroquinolone. Kemudian untuk yang terakhir adalah polipeptida yang belakangnya sin. Obat apa saja itu? Vancomycin, daptomycin, telavancin. Begitu. Ya. Sekali lagi, ingat-ingat kita berangkat dari T-amalina, pesek, sukar, flu, dan polip. T itu siklin, tetrasiklin, namanya siklin. Aminoglikosida, makrolida, dan linkosamid adalah trio micin. Oke. Kemudian penisilin mengikuti namanya silin, cefalosporin mengikuti nama depannya cef, sulfonamid nama depannya sulfa, karbapenem mengikuti nama belakangnya penem, fluoroquinolone banyak O-nya berarti pakai oksasin, dan polipeptida menggunakan huruf akhiran sin. Mudah bukan? Sekarang kita sudah ingat nih sama contoh-contohnya. Kita lanjut lagi ya. Lanjut apa dong? Lanjut mekanisme kerjanya atau gramnya. Oke. Sekarang kita lebih spesifik pada spektrum dan gramnya. Kita kenal ada gram positif, ada juga gram negatif. Kita berangkat lagi dengan nama yang tadi. Oke. Yaitu T-amalina, pesek, sukar flu, dan polip. Nah, kita ketahui bahwa antibiotik itu secara umum bekerja pada 2 gram ini atau spektrum luas, bisa gram positif maupun gram negatif, ya. Jadi untuk semua yang ada di sini itu rata-rata adalah gram positif dan negatif, kecuali siapa? Kecuali lampu.
Oh, ingat-ingat ya kalau kalian, pengen tahu, oh yang spektrumnya tidak spesifik tuh yang mana? Oh, berarti yang lampu, ingat lampu. Oke, berarti dia bekerja pada spesifik area. Maksudnya seperti apa, Kak? Hanya gram positif saja atau gram negatif saja. Ingat, semua bisa gram positif dan negatif kecuali si antibiotik yang namanya lampo. Lampo itu apa saja? Depannya L. L-nya ada linkosamid, A adalah aminoglikosida, M makrolida, dan polipeptida. Oke? Nah, ini spesialnya. Untuk aminoglikosida, ya, ingat baik-baik, yang aminoglikosida yang warnanya merah ini, itu hanya bisa untuk gram negatif saja. Sementara untuk temannya yang lain, makrolida, linkosamid, dan polipeptida spesifik pada gram positif. Mudah diingat bukan? Jadi untuk antibiotik kecuali lampo bekerja di gram positif dan negatif. Dan untuk aminoglikosida khusus untuk yang gram negatif, sementara golongan lainnya yaitu makrolida, linkosamid, dan polipeptida lebih spesifik pada gram positif. Nah, lalu kita ingat-ingat nih, kalau kita sudah hafal gram positif dan gram negatifnya, kita akan belajar kembali mengenai mekanisme aksi dari antibiotik ini. Ya, mekanisme antibiotik ada 4 macam. Yang pertama adalah menghambat dinding sel bakteri. Yang kedua, menghambat sintesis protein. Yang ketiga, menghambat sintesis asam nukleat. Yang keempat adalah menghambat sintesis asam folat. Supaya mudah, saya juga akan kasih tips nih supaya lebih mudah mengingat mekanisme semua antibiotik. Oke, let's check it out. Langkah ingat mekanisme aksi obat khususnya antibiotik. Kita berangkat dari namanya tadi, teh amalina, pesek, sukar, flu, dan polip. Nah, kita berangkat dari protein nih. Wah, protein itu contohnya protein nabati itu banyak mengandung malt ya. Ingat MALT. Protein, ingat-ingat kalau ada protein berarti ada malt. Malt itu terdiri dari apa saja? Makrolida, aminoglikosida, L-nya linkosamid, dan tetrasiklin. Ya, malt, makrolida, linkosamid, aminoglikosida, dan tetrasiklin. Berarti malt itu adalah protein, jadi dia bekerja dengan menghambat sintesis protein. Mudah bukan? Ingat, kalau ingat protein, berarti ingat malt, makrolida, aminoglikosida, linkosamid, dan tetrasiklin. Selanjutnya, udah inget kan semuanya ya? Protein adalah malt. Kita masuk ke mekanisme kedua. Papan sel killer. Waduh, apalagi ini kan? Papan sel killer. Papan itu dinding, sel itu tetap sel, killer adalah menghambat atau membunuh sel. Membunuh atau menghambat di sintesis dinding sel. Oke. Berarti ini adalah obat-obatan antibiotik yang menghambat sintesis dari papan sel atau dinding selnya ya. Kita punya huruf papan sel killer berarti PP, SE, dan K. P-nya yang pertama adalah penisilin ya. Penisilin ya, itu bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri. Kemudian P yang kedua adalah polipeptida atau glikopeptida. Dia juga menghambat sintesis dinding sel bakteri. Kemudian sel atau C itu adalah cefalosporin. Dia juga menghambat di sintesis dinding sel bakteri. Dan yang terakhir adalah K atau carbapenem. Ya, mudah bukan? Kalau ingat papan sel killer berarti dia menghambat sintesis dinding sel bakteri. Ya, oke. PA sel killer. PPSK. Oke. Selanjutnya adalah
sulfonamid. Nah, kita ingat dari namanya. Sulfonamid. Sulfonamid. Di tengah-tengah ada fo. Ini adalah kata kunci untuk mengingat-ingatnya. Karena belakangnya fo, maka tengahnya adalah fo, maka dia bekerja dengan menghambat asam folat. Betul? Sulfonamid menghambat asam folat. Mudah bukan? Ya, sekali lagi kita ingat-ingat ya. Tadi protein artinya MAU ya, makrolida, aminoglikosida, linkosamid dan tetrasiklin. Kemudian kalau ngomongin dinding, ngomongin papan. Berarti papan sel killer menghambat dinding sel bakteri yaitu penisilin, polipeptida, cefalosporin dan carbapenem. Lalu yang terakhir adalah golongan fluoroquinolon yang tadi banyak O-nya berarti oksasin gitu ya. Dia kerjanya gimana? Kita ingat, flu adalah suatu penyakit yang gampang menyebar, mudah sekali bereplikasi gitu ya. Nah, makanya dia bekerja dengan cara menghambat replikasi DNA di sintesis asam nukleat. Kata kuncinya adalah di flu itu mudah menyebar atau replikasi, maka dia bekerja dengan menghambat replikasi DNA. Atau DNA itu kan asam nukleat ya, berarti dia menghambat sintesis asam nukleat. Mudah bukan? Ya, kita sudah mengetahui semua mekanisme kerja dari semua golongan antibiotik. Oke, sekarang kita ingat-ingat lagi tadi, MALT, MALT, bekerja gimana? Ya, menghambat sintesis protein. Ya, kemudian papan sel killer, penisilin, polipeptida, cefalosporin dan carbapenem itu berfungsi untuk menghambat sintesis dinding sel bakteri, kemudian sulfonamid berarti menghambat sintesis asam folat. Kemudian yang terakhir adalah fluoroquinolon karena flu gampang menyebar, replikasi kan. Nah, replikasi berarti dia menghambat replikasi DNA atau menghambat sintesis nukleat. Mudah sekali. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan nih supaya mudah kita sudah punya ringkasannya. Yang pertama, kita ingat-ingat kembali mnemonik kita yaitu teh amalina, pesek, sukar flu, dan polip. Tehnya adalah tetrasiklin, amnya aminoglikosida, ma-nya adalah makrolida, lin-nya linkosamid, p-nya penisilin, c-nya adalah cefalosporin, su-nya adalah sulfonamid, car-nya adalah carbapenem, flu-nya adalah fluoroquinolon, dan polipnya adalah polipeptida atau glikopeptida. Oke, ingat tata namanya. Kalau tetrasiklin itu ikutin namanya. Karena belakangnya siklin, berarti tata namanya belakangnya siklin. Contoh antibiotiknya tetrasiklin dan doxycycline. Kemudian tadi si amalina suka micin, berarti belakangnya micin semua. Ya, gentamisin, neomisin, eritromicin, azitromisin, linkosamid, micin juga, belakangnya linkomisin, klindamisin. Kemudian penisilin, belakangnya silin, berarti tata namanya belakangnya juga silin, amoksisilin, ampicillin. Khusus untuk yang dua ini, cefalosporin dan 2S di sini ya. Kalau S berarti sukanya di depan. Ada cefadroxil, ada cefixim. Kemudian yang kedua adalah sulfo, berarti nama depannya adalah sulfa. Sulfasalazin, sulfamethoxazole. Kemudian carbapenem, berarti buntutnya kita ambil nih, penem. Contohnya adalah imipenem, meropenem. Kemudian ada fluoroquinolon, oh berarti banyak O-nya nih, oksasin. Contohnya ciprofloxacin dan ofloxacin.
Kemudian polipeptida atau glikopeptida belakangnya cin. Contohnya vancomycin dan daptomycin. Untuk spektrum dan gramnya, jangan lupa hampir semua antibiotik gramnya positif dan negatif kecuali siapa? Kecuali lampu ya. Lincosamid gram positif, kecuali aminoglikosida dia gram negatif tunggal, M-nya adalah makrolida gram positif dan O-nya adalah polipeptida ya, kecuali lampo. Oke. Kemudian untuk mekanisme kerjanya, untuk teh amalina semuanya menghambat sintesis protein ya. Teh amalina menghambat sintesis protein. Kemudian untuk yang tadi jangan lupa kalau ingat malt, MALT berarti menghambat sintesis protein ya. Kemudian yang kedua adalah dinding sel. Oh, berarti dinding, berarti ingat papan, berarti penisilin, polipeptida, berarti papannya ya. Kemudian selnya adalah cephalosporin dan yang terakhir adalah killer ya atau di carbapenem ya. Kemudian sulfonamid ya karena ada fo-nya di sini maka menghambat asam folat. Kemudian yang terakhir flu. Flu itu bersin-bersin, mudah menyebar, mudah replikasi, jadi dia menghambat replikasi DNA atau sintesis asam nukleat. Oke. Kemudian untuk memudahkan ini untuk penyakit apa sih sebetulnya? Jadi untuk yang bekerja untuk teh untuk tetrasiklin itu lebih banyak untuk penyakit menular seksual dan untuk bronkitis kronis. Sementara aminoglikosida banyak digunakan untuk infeksi saluran cerna dan endokarditis atau penyakit gangguan infeksi jantung. Jadi kalau aminoglikosida itu banyak untuk saluran cerna ya. Kemudian untuk trio Malina dan PE serta cephalosporin ini ya hampir semua dari Malina dan Malina pesek itu semua di saluran pernapasan ya. Walaupun ada penyakit lain yang bisa di handle oleh antibiotik ini. Contohnya penyakit menular seksual oleh makrolida, kemudian penyakit kulit dan tulang oleh linkosamid, kemudian infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual dengan menggunakan penisilin atau golongan penisilin, kemudian cephalosporin juga dapat digunakan untuk infeksi kulit dan infeksi saluran kemih. Lalu untuk sulfonamid yang di asam folat itu biasanya untuk luka bakar, kemudian infeksi mata dan toksoplasmosis juga. Kemudian yang berikutnya untuk saluran cerna selain aminoglikosida yang tadi kita bahas, kita juga punya golongan carbapenem ya, infeksi saluran cerna dan infeksi saluran kemih. Kemudian selain tadi malin pesek ya, kita juga kalau ngomongin flu berarti itu berada di jalan nafas, berarti infeksi saluran nafas. Berarti golongan fluoroquinolone itu untuk infeksi saluran nafas atau ISK. Dan untuk yang terakhir atau polipeptida ini agak spesial. Dia dapat mengatasi MRSA ya atau methicillin resistant Staphylococcus aureus ya. Kemudian ada infeksi kulit dan endokarditis. Oke, jangan lupa teh amalina pesek, sukar flu dan polip. Jangan lupa juga untuk triomicinnya, jangan lupa untuk lampunya, untuk spektrum dan gramnya. Dan yang terakhir adalah MALT dan papan sel killer. Itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang. Sampai jumpa di next video.